Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gancar Karyono. Uh, Usaha kami adalah supplier bahan bangunan. Samping itu kami juga nyambi main properti kecil-kecilan. Kami karena ya supplier bahan bangunan itu satu proyek itu besar nilainya, jadi kalau kami mengandalkan hanya modal sendiri aja kan nggak cukup. Maka mulai tahun 2010 2011 itu saya sudah kenal suatu komunitas yang menganjurkan kami jadi pengusaha itu harus punya hutang, sehingga hutang kami tahun berganti tahun semakin banyak terus, sehingga lupa bahwa memang hutang itu harus dibayar atau diselesaikan. Kita nggak ada dulu, nggak kenal namanya apa hutang itu riba atau bagaimana. Yang jelas sebagai pengusaha itu semakin hutangnya itu banyak, maka semakin mulialah kita. Bahasanya seperti itu. Jadi semakin usaha kita semakin maju karena ditopang dengan permodalan yang kuat. Sampai tahun 2018. Ya 2018 itu sebenarnya saya juga sudah untuk bayar itu sudah juga apa ya, sudah berat sekali karena sudah 10 lebih. Cuma kemudian ada proyek yang selesai, kita angsur-angsur sehingga tinggal 9. Itu setiap bulannya itu saya harus bayar hutang itu 150 juta, itu menurut saya sudah di luar kemampuan saya. Kemudian alhamdulillah kami ikut seminar-seminar yang bisa menyadarkan saya bahwa hutang itu ternyata riba. Saya juga kaget bahwa riba harus segera dihentikan. Karena dosanya mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua yang sangat luar biasa. Otomatis kita sebagai muslim yang taat pasti takut akan dosa tersebut. Akhirnya bagaimana lagi, ini utang sudah banyak, tapi kalau untuk melunasi kami juga nggak bisa. Ya akhirnya kita ngomong-ngomong, berkumpul dengan komunitas-komunitas teman-teman, solusinya seperti apa. Kita bertanya ke sana kemari, belum ada titik temu. Akhirnya kita kenal suatu komunitas yang namanya Genki. Ya alhamdulillah, setelah saya masuk Genki, kami di mapping istilahnya. Jadi ibarat orang sakit itu di lab penyakitnya di mana. Kami di mapping saat itu. Jadi hutang saya itu disuruh jelaskan ada berapa titik dan ada di bank mana saja, sangat detail, berapa anggunannya, ya, terus nilai pasar dari anggunan itu berapa, karena itu sangat berpengaruh sekali dalam mengambil langkah hukum berikutnya menyangkut potensi kerugian yang akan ditimbulkan nanti. Jadi kenapa kok kita harus bergabung dengan Genki? Yang pertama, Genki adalah komunitas yang memang pertamanya masuknya adalah dari kepingin hutangnya selesai, baik dari ada pendampingannya, juga ada komunitasnya antar teman-teman yang sama-sama punya hutang. Insya Allah di situ merupakan kekuatan yang sangat luar biasa, saling menguatkan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Jadi utamanya di situ. Terus kemudian yang kedua, bagaimana yang sering disampaikan oleh foundernya Genki, bahwa penyelesaian utang ini sebenarnya sangat sederhana sekali.
Dan insya Allah ini bukan tujuan yang utama. Tujuan akhirnya adalah bahwa bagaimana keimanan kita ini, ketakwaan kita ini bisa meningkat sehingga bisa membentuk keluarga yang Islami di keluarganya masing-masing. Saya kira dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.